Selamat malam para saudari-saudara, ibu bapak, para romo, suster, bruder yang terkasih. Marilah kita lanjutkan perjumpaan MK Meditasi Kristiani. Kita sekaligus mempelajari, sekaligus memperdalam, atau juga mempertanyakan dan kemudian menjawabnya sendiri. Tapi khusus malam ini kita akan bicara lebih lanjut dari bahan dari kitab Jalan Menuju Keheningan, yaitu khususnya kita akan bicara tentang sadar akan keselarasan hidup kita, bagian 1. Nah, di sini kita akan melihat hal itu malam ini, dan nanti apa yang berkaitan dengan ide-ide ini, lalu kita lanjutkan dengan meditasi juga. Semoga masukan ini nanti membantu Anda semua, saudari-saudara, ibu bapak, yaitu waktu kita meditasi sendiri atau meditasi dalam kelompok. Ini salah satu segi ini, sadar akan keselarasan hidup kita. Maka kita awali dengan mohon restu pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, perkenankan kami, putri-putramu yang kau kumpulkan, untuk bersama-sama belajar dan memperdalam perihal doa hening, meditasi Kristiani, sebagaimana yang diwariskan gereja dan juga dihidupkan, dipelihara oleh Pater John Min dan dilanjutkan rekan-rekan kita dari kelompok meditasi Kristiani. Maka Tuhan, restuilah kami putri-putramu. Perkenankan dengan rahmat-Mu, bantuan-Mu, kami pun bekerja sama dan terus mendekat mencari Engkau untuk menyambut cinta kasih-Mu, kehadiran, bimbingan, dan tuntunan-Mu. Rahmat ini kami mohon bersama sebagai anggota komunitas, juga sebagai diri pribadi kami sendiri. Biarlah Engkau tetap menuntun, mendampingi, dan mengarahkan kami. Percaya akan kemurahan dan bantuan-Mu, kami pun memuji dan memuliakan Dikau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam para saudari-saudara, rekan-rekan meditator semuanya. Macam-macam hal sudah kita lihat, karena kalau kita bicara tentang doa pada Tuhan, otomatis menyangkut diri kita. Nah, justru karena kita kadang kurang mengenal diri, maka waktu kita berdoa, kita juga kurang membawa diri kita sepenuhnya, seutuhnya. Karena kita tidak mengenal diri kita. Maka di sini ini judul berikutnya, tema berikutnya, sadar akan keselarasan hidup kita. Jadi rupa-rupanya kita itu bisa punya pengalaman macam-macam tentang diri kita. Syukurlah dalam hidup sehari-hari kita tak mempersoalkan. Sehingga kita tidak merasa ruwet. Orang mikir-mikir, orang ngerti awake dhewe. Tapi kalau kita kenal, lalu kita makin bisa menata diri. Nah, ini pertama-tama kita lihat waktu kita sudah masuk dunia modern ini, apalagi dengan sarana-sarana media, berita-berita macam-macam seperti sekarang ini, apa yang terjadi? Kita sendiri dipenuhi ide-ide, pikiran-pikiran macam-macam. Lalu kita pun juga makin mengerti, diriku ada hubungannya dengan orang luar negeri, dengan orang-orang setanah air.
orang-orang sama-sama ekonomi ini dan itu. Nah, lalu ada macam-macam. Dan belum lagi kalau kita melihat segi-segi politis, hubungan dengan bangsa lain, kebudayaan lain, dan seterusnya. Ada macam-macam. Tapi syukur kita tidak mikir ke sana, maka kita tenang-tenang. Nah, sebaliknya sekarang kalau kita betul-betul menyadari diri, lalu kita melihat, ternyata ada banyak hal perlu kuperhatikan. Apakah aku membawa diriku sebagai seorang saudara di tengah masyarakat keluarga bangsa kami, apalagi di tengah dunia, baru Asia Tenggara saja sudah bermacam-macam bangsa budaya. Nah, oleh karena itu kita perlu menyadarinya supaya waktu kita berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama, itu juga betul-betul utuh. Nah, di sini kita lihat rupa-rupanya waktu kita menyadari diri, kita mungkin terpikir, wah, kok ternyata saya kok begitu ruwet ya. Ada macam-macam segi yang perlu saya perhatikan. Ada macam-macam orang, kelompok, entah itu sukunya lain, bahasa daerahnya lain, budayanya lain, yang perlu kuperhatikan. Karena aku sendiri tak lepas dari mereka. Apalagi kemudian kita melihat, bahkan sekarang ini kebetulan Idul Fitri, Ramadan, Idul Fitri, kita lihat ternyata ada sekian banyak orang mempunyai budaya tradisi iman yang berbeda. Kita pun seorang Kristiani mempunyai budaya tradisinya sendiri. Bahkan dalam gereja masih ada macam-macam aliran atau sekte atau juga ritus-ritus lain. Nah, di sini kita melihat rupa-rupanya berhadapan dengan orang-orang budaya lain, ternyata ada kepercayaan-kepercayaan yang bermacam-macam. Nah, bagaimana kita membawa diri? Rupa-rupanya perlu kita sadari. Nah, dalam hal ini kita tak perlu takut, lalu merasa, aduh, aku kok tercerai-berai. Ada macam-macam hal. Tenanglah. Karena semua akhirnya bersatu kembali sebagai putri-putra Allah. Dan Tuhan tetap merahmati, menyertai kita. Maka kita tak perlu kehilangan diri, tapi kita makin kenal diri kita. Kita pun memahami, mengenal budaya lain, tradisi agama lain. Tapi kita bisa saling menghargai. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, pada waktu kita ini menyadari hal ini, ada macam-macam segi, bahkan hubungan kita dengan yang lain, rupa-rupanya supaya kita menemukan keselarasan, harmoni di dalam diri kita, diperlukan keheningan. Keheningan sendiri, keheningan bersama-sama, keheningan dalam kehidupan. Ini diperlukan. Nah, di sini lalu kita melihat, yaitu rupa-rupanya dalam hidup ini, seperti juga khususnya Pater John Main yang menuntun kita, dia mengatakan diperlukan keheningan. Karena tanpa keheningan, kita kurang kontak, kurang kenal diri kita sendiri. Dan waktu kita makin kenal diri kita, saya dapat membawa diri kita lalu dalam hubungan dengan Tuhan juga secara sepenuhnya. Saya sepenuh hati datang pada Tuhan. Nah, di situ rupa-rupanya keheningan ini kalau kita mau kenal lebih baik, dapat kita urai sedikit. Yaitu kita hening bisa fisik tadi. Kalau saya masih lari-lari, saya tidak pernah stop, itu sebetulnya saya kurang hening. Mungkin fisik kita sudah hening, tapi perlu kita perhatikan, yaitu apakah pikiran kita hening. Pikiran kita seperti pengarang Romo Jome,
fokus pada Tuhan. Aku datang pada Tuhan. Yang kurindukan, aku datang pada Dia. Nah, itu pikiran perlu hening. Pada waktu pikiran kita kurang hening, saya pun sudah hening jasmaninya, mungkin di tempat ibadat, doa di rumah, apalagi di gereja, tapi pikirannya mungkin masih lari-lari. Oh, masih harus urus ini. Oh, masih itu tagihan. Aduh. Lalu dengan demikian kita kurang mengendap, kurang hening. Nah, ini yang perlu. Lalu kita masih melihat ada keheningan lain yang diperlukan, tubuh, jasmani, pikiran, emosi, perasaan-perasaan, kejengkelan kita. Saya mau bersaing, wah orang itu kok menghina saya mau mengalahkan dia. Emosi-emosi. Dengan demikian kita juga kurang hening. Dan kalau ini tidak disadari, tak ditata, sebetulnya biarpun kita diam, tapi mungkin ribut. Karena bisa saja saya di muka pengadilan atau di muka petugas keamanan, saya diam. Tapi saya jengkel, marah, nanti pada kesempatannya saya akan teriak. Itu tidak hening. Maka orang yang betul-betul mau hening, mau kontak dengan Tuhan, kenal diri, kita perlu hening. Tanpa itu karya kita, hidup kita, kebersamaan kita dalam keluarga, dalam masyarakat, itu kurang tertata. Karena kita tidak hening. Oleh karena ini, keheningan-keheningan ini perlu. Dan memang tadi jangan lupa yang belum disebut tapi diandaikan, yaitu ada keheningan hati, fokus, menghadap Tuhan, mengenal diri. Juga keheningan hati nurani, tempat Tuhan berbisik pada kita. Saya mungkin mendengarkan Tuhan, suara hati kita. Tapi kalau saya gelisah, lalu emosi, lalu pikiran, wah itu kok itu bisa suara hati kita tidak hening lagi. Karena saya mengikuti suara keinginan-keinginan hatiku. Bukan hanya perasaan, tapi hatiku. Maka itu perlu juga keheningan. Maka dikatakan, itu kalau kita dulu di pendidikan di seminari, ada silensium. Kalau kita retret juga dikatakan silensium. Nah, silensium magnum, keheningan yang agung, yang menyeluruh, yaitu kita betul-betul hening. Fisik, hidupnya, hubungan-hubungan, tapi batin juga hening, dekat pada Tuhan, damai. Silensium magnum. Itu ada. Nah, ini kita andaikan itu oke, maka kita lebih lanjut. Pada waktu kita kurang hening, apa yang terjadi? Atensi kita, ketertarikan kita pada macam-macam hal muncul. Nah, itu yang menyebabkan kita kurang tenang, kurang hening. Maka waktu kita doa, keheningan pikiran perlu, jasmani, memojomin, tenang, duduk tegak, napas tenang, dan lalu tutup mata, ucapkan mantra. Ini sungguh akan menolong. Nah, lalu kemudian kita lihat yaitu masih keheningan tadi, hati, suara hati, batin kita yang terdalam. Ini perlu supaya betul-betul kita itu bisa menjadi hening dan makin siap untuk masuk dalam hidup doa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi ada tonggak-tonggaknya, pikiran, emosi, tubuh. Termasuk lalu sosialitas, hubungan sosial dengan sesama. Kalau kita damai dalam hubungan sosial, di lingkungan, di keluarga kita, kiranya kita juga cenderung bisa lebih hening. Ya. Nah, sekarang apa ada yang menghambat? Ada. Yang menghambat itu tadi sudah kita lihat, yaitu pikiran kita itu masih macam-macam.
tak tertata, tidak fokus, tak tertuju, terarah pada Tuhan. Maka pikiran kita juga masih meloncat-loncat, masih mencari ini dan itu. Lalu di situ kita lihat rupa-rupanya pikiran itu perlu diheningkan, ditenangkan dengan menaruh perhatian pada yang kita tuju, yaitu mau berdoa pada Tuhan. Atau fokus pada diri kita sebagaimana dikehendakinya atau sebagaimana aku kehendaki, dan kita tahu kita pun ingin diri kita itu terarah secara benar selaras kehendaknya. Nah, kalau itu betul-betul kita ikuti, kita juga lebih mudah masuk keheningan. Nah, ini yang hambatan satu itu otak kita, ya. Jadi otak bisa aktif. Lalu berkaitan dengan itu, kita lihat Romo John Main juga pernah mengatakan, ini waktu kita hening, itu ada kalanya penghambatnya apa? Yaitu pikiran kita masih bercabang, masih terus aktif. Jadi tidak stop, tapi terus aktif. Maka dengan demikian meskipun kita diam, tapi pikirannya jalan terus. Jadi kelihatannya diam, tapi terus aktif. Nah, ini yang menyebabkan lalu keheningan kurang. Jadi pikiran betul-betul perlu diam. Maka fokus. Nah, ada kalanya ini campuran antara pikiran dan emosi. Yaitu teman-teman kita dari India itu punya tradisi yang bagus juga. Mereka itu mengatakan gini, kalau kita hening, perhatikan, kita itu ada di dekat satu pohon. Nah, pohon itu tempat kera-kera itu berpangkal, main-main, hidup, makan, dan lalu juga bersosialisasi dengan teman-teman kera. Bawa makanan, bagi makanan pada anaknya atau pasangannya, tapi itu ada di pohon itu. Nah, bisa jadi kita itu hening dekat pada suatu pohon, tapi pohon itu, kera-keranya itu aktif. Terus cecet-cuet tetap bersuara dan seterusnya, meloncat-loncat. Nah, itulah gambaran waktu kita secara fisik, rasional, itu kurang hening. Itu kurang tenang. Itu terima kasih teman-teman kita dari India itu menemukan ungkapan ini. Lalu kita tinggalkan, iya ya. Lalu apalagi kalau emosi-emosi kita juga disebarluaskan, dilepaskan kendali. Wah, lalu ibaratnya kera-keranya yang saling mengganggu, mau merajai, mau menguasai, itu juga main. Nah, itu selain pikiran, emosi juga main. Maka perlu kita menenangkan diri di situ. Nah, ini yang ada di situ. Nah, sekarang kita lihat, ada kalanya itu teratasi. Tapi kita harus waspada. Mungkin kita diam. Apalagi kita yang biasa doa hening. Kita doa hening, kita diam. Meditasi. Lalu diam, tenang sekali. Kenapa? Ternyata tertidur. Nah, itu hening sekali, pikirannya tidak emosinya juga tenang saja, tapi tidurnya sudah 20 menit harusnya stop, di bed, ini baru, kok sudah sampai sini. Nah, itu. Ya, itu gangguan lain lagi. Jadi aktif tidak tepat, pasif tertidur juga tidak tepat. Ya, nah ini juga harus kita lihat. Oleh karena itu, rekan kita, promotor meditasi Kristen mengatakan, coba tenang, duduklah tegak, napas dengan tenang. Supaya kita fit dan segar. Itu yang ada. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, lalu dari situ kita juga melihat, jadi
Ngantuk itu bisa merupakan tantangan. Nah, sekarang ngantuk bisa karena lelah. Jadi kita memang kelelahan. Lalu fisik juga cenderung beristirahat. Tapi bisa juga kita tidak betul fokus. Bahkan tidak minat. Itu sering murid-murid di sekolah, tapi untung sekarang sekolahnya itu streaming, jadi tidak begitu kentara. Tapi waktu murid-murid itu jenuh dengan gurunya, dia pun itu juga akan ngantuk. Tapi ngantuknya itu sebetulnya apa? Jenuh, bosan, tidak minat lagi. Sudah tidak tertarik pada pelajaran, maka dia ngantuk. Ini begitu juga meditasi. Waktu kita tak sungguh berminat, maranatha, tidak minat, malah itu pengantar tidur yang efektif. Terus cepat tidurnya. Karena dia sebetulnya mau menghindar, bosan, pegah. Nah itulah, ya. Maka kita harus perhatikan itu. Juga ada, jadi ngantuknya bukan lelah, tapi menghindar karena jenuh. Ini harus kita perhatikan. Lalu kita perhatikan berikutnya, yaitu kita betul-betul mau hadir pada Tuhan. Maka kita perlu sungguh meminati, yaitu kehadiran Tuhan. Allah yang hadir waktu kita berdoa. Maka keheningan tubuh, pikiran, emosi kita, itu karena kita terpusat pada Dia. Aku rindu jumpa dengan Dia, satu dengan Dia. Nah itu kita lalu akan bisa bertekun. Nah lalu kita melihat rupa-rupanya bertekun di sini waktu doa ini memang sesuatu yang penting dan bahkan positif. Bagus kalau kita meminatinya. Itu sama dengan orang yang kalau tanya pada pembimbing-pembimbing rohani untuk doa tekun, meditasi Kristiani, tetap seperti Romo John Main, Romo Lawrence mengatakan, bertekunlah. Ada sekian mistikus, Romo Pitt Griffiths, Romo Thomas Keating, lalu juga siapa itu? Teresa Avila yang ketika lalu juga ada Thomas Merton, mereka mengatakan bertekunlah, berdoa, bertekunlah. Nah, ini satu tantangan waktu kita itu jenuh, lalu mau berhenti, mau menghindar. Sudahlah, udah, ini sudah sering kok saya meditasi. Kali ini diperpendek saja, atau kali ini tidak usahlah besok. Nah, itu sebetulnya mau lari. Nah, di sini ternyata ada suatu pembimbing, ada satu pembimbing yang menyampaikan suatu pemikiran. Yaitu dikatakan, waktu kita hening, kita sebetulnya seperti menggali suatu sumuran. Dan lalu waktu kita mengulang supaya sumur ini makin lebar, dan makin dalam. Nah begitulah ibarat hubungan kita dengan Tuhan makin besar dan makin dalam. Ya. Nah tapi kalau kita itu sering jenuh, stop, apa yang terjadi? Saya menggali, tapi terus berhenti. Lalu ditutup tanah lagi. Ada kotoran, ada apa, tanah, batu-batu masuk situ lagi. Lalu dengan demikian waktu kita mau menggali lagi, saya sepertinya harus mengulang, membersihkan lagi. Nah, ini ada satu pesan seorang pembimbing rohani mengatakan gini. Waktu kita menggali jalan menuju pada Allah, makin dalam kelihatannya jenuh, bosan, berat. Tapi kalau kita bertekun, maka relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan makin lebar, makin dalam. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, sekarang berikutnya, itu beliau ini pembimbing rohani mengatakan, pada waktu kita bertekun, terus di situ, apa yang terjadi?
pun ada kejenuhan-kejenuhan, tapi saya bertekun. Apa yang terjadi? Waktu kita betul tetap meminati, maka waktu kita menggali lagi, di situ saya menggali dengan gembira. Karena apa? Penggalian makin lebar, penggalian makin dalam. Maka kita merasa gembira. Bukan seperti lubang baru, enggak. Tapi makin dalam, makin menggembirakan, makin menyenangkan. Nah, itulah sebetulnya orang yang bertekun berdoa. Oleh karena itu, ada orang yang cukup setia bertahun-tahun berdoa, beribadat, tapi kalau kualitasnya, ketekunannya kurang, maka dia juga kembali seperti mundur lagi. Nah, disitulah sebabnya maka kita bertekun. Nah, ini pembimbing rohani mengatakan, waktu kamu bertekun, itu lalu tidak terlalu berat, bahkan menggembirakan. Karena kamu menjalani alur yang sama, yang makin lapang, makin dalam. Nah, begitulah juga relasi kita dengan Tuhan. Makin dalam, makin lapang. Nah, biarlah itu yang kita alami waktu kita memupuk hidup doa kita, hidup ibadat kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan takut untuk bertekun. Nah, Mas, satu lagi yang catatan dari Romo John Min, yaitu keheningannya tadi bisa keheningan palsu, yaitu tertidur. Tapi sekarang kita melihat lebih lanjut, yaitu ada kalanya, ini yang kita temukan dari buku Cloud of Unknowing, Awan Ketidaktahuan, seorang mistikus abad ke-14 yang menulis sharing tentang cara hidup hening. Dia mengatakan, ya, masih ada gangguan satu lagi, dan yang sangat tak kentara, yaitu yang namanya Pax Perniciosa. Kita doa hening, kelihatannya tenang, hening. Tapi tenangnya ini Pax Perniciosa. Bukan karena makin semangat, makin mencintai Tuhan, makin rindu pada Dia, bukan. Tapi heningnya belum sampai tidur, diem gitu ya, tenang. Tapi ini tenangnya palsu, pernicious, yaitu menyesatkan, memelesetkan. Pax, damai, tapi perniciosa, yang licin, yang menyesatkan, membuat terpeleset. Nah, ini kita dalam hidup doa, orang beriman, ya tenang di gereja, itu tekun, berdoa, tidak sampai berkelahi, tapi sebetulnya tenangnya itu tenang yang palsu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita masuk ke situ. Jadi ada keheningan tertidur, ada keheningan menghindar, jenuh, dan yang ketiga yaitu keheningan palsu, damai tapi palsu. Oleh karena itu kita perlu kembali kepada diri kita yang sejati, hubungan kita dengan Tuhan. Maka di sini kita lihat jalan keluarnya tidak ada lain, jalan yang ditemukan oleh Yohanes Cassianus, diwariskan pada gereja, diambil oleh Santo Benediktus, dan diambil oleh Romo John Min, yaitu mantra. Maranatha. Biar dengan tenang terarah kepada Dia. Maka kita betul-betul akan sampai pada keheningan yang sejati. Semoga dengan demikian nanti waktu kita meditasi sendiri, segi ini juga memperjelas pada kita dan juga untuk teman-teman yang lain. Baik, kita lanjutkan
dengan menyiapkan diri untuk doa hening. Kita siapkan tubuh, diri, hati kita, perhatian kita pada Tuhan.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita sambung dengan doa penutup, sehingga acara kita dapat kita akhiri. Dan kita pakai doa penutup yang disajikan oleh Pastor John Main. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kita semua kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kita saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kita yang berdoa di sini, dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kita yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kiranya Tuhan pun tetap menyertai, melindungi dan menuntun kita dengan kasih dan berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, ibadat kita, masukan kita, pembicaraan kita untuk meditasi Kristiani ini sudah selesai. Saya hanya mengingatkan itu di dalam kutipan sekat buku yang kiranya Anda punya. Ingatlah Pastor John Main itu mengingatkan di bagian bawah, hal yang paling utama dari meditasi Kristiani adalah bahwa kita membiarkan misteri dan keheningan Allah yang hadir dalam diri kita tidak hanya semakin nyata, tetapi terlebih menjadi kenyataan yang memberi makna, bentuk, dan tujuan pada semua yang kita lakukan, kepada seluruh keberadaan kita. Ini catatan Pater John Main Benediktin yang menghidupkan meditasi Kristiani. Semoga Anda semua maju terus. Tuhan menyertai. Amin.